Amin. Amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow. Salami kanan kiri sudah ngomong Anda orang yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dan senang kembali bersama saudara, tetapi hari Minggu ini adalah minggu terakhir saya tahun ini. Dalam trip ini, dalam pelayanan ini hampir sudah 3 kali hari Minggu. Saya bersama istri dan anak saya bersama-sama saudara semua. Baik di Philadelphia 2 minggu yang lalu, minggu lalu di New York. Dan hari ini Rabu nanti kami akan kembali ke Indonesia. Sudah ingat nasi rawon saudara-saudara, nasi padang saudara-saudara, lontong sayur saudara-saudara, nasi kuning, nasi hijau saudara-saudara, dan nasi yang merah saudara. Indonesia penuh warna-warni saudara. Ya, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan saudara semua sehingga menerima kami bisa melayani di kota ini, di bangsa ini. Jadi berkat buat Anda semua karena Anda orang yang luar biasa, dahsyat, ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, siang ini kita akan belajar bersama tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saya mau cerita dulu sebelum saya akan menyampaikan kebenaran ini, saudara. Desember kemarin saya dapat kesempatan bersama istri dan anak-anak saya ke Tanah Perjanjian, ke Yerusalem dan sekitarnya. Hampir minimal setahun sekali saya bersama istri dan anak-anak saya dan bersama elder kami, penatua kami pergi ke Tanah Perjanjian, ke Yerusalem sekitarnya. Pernah setahun sekali, kadang setahun 2 kali, setahun 3 kali, saudara-saudara. Tergantung tuntunan Tuhan, saudara. Saya ngomong terus terang, saudara, saya lupa. Kalau nggak salah saya udah 36 kali pergi ke Tanah Perjanjian, saudara-saudara. Sejak tahun 90-an, saudara-saudara. Pertama kali saya pergi sendiri, nggak bawa istri karena berkatnya sendiri. Lewat Mesir, dalam perjalanan dari Mesir ke Tanah Perjanjian naik bus. Saya muka security tapi hati saya tweety, saudara-saudara. Saya nangis saudara, Tuhan saya rindu tahun depan saya bersama istri dan anak-anak saya tidak mau pergi sendiri. Saya ini memang saudara, modelnya agak galak saudara-saudara ya. Saya lebih Batak dari orang Batak saudara-saudara. Dan kalau ngomong terus serang saudara, Surabayaan. Tapi kalau saya pergi ke luar negeri baru pertama kali itu dan pertama kali saya ke Amerika tahun 90-an saudara-saudara. Saya ke Amerika pertama kali yaitu ke Los Angeles dan Toronto. Waktu sendiri saudara bersama satu jemaat yang memberkati bapak-bapak. Jangan salah saudara-saudara. Jadi saya sama bapak-bapak tapi saya laki normal saudara-saudara ya. Karena sekarang ada laki-laki KW saudara-saudara ya. Ya saudara perlu jelas saudara-saudara karena waktu itu berkatnya satu. Jadi sejak hari itu saya ambil keputusan saya kalau kemana pun pergi lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari saya harus bersama istri saya saudara-saudara. Apalagi tambah tua begini saudara-saudara ya. Saudara-saudara muka boleh ABG, saudara-saudara angkatan baru gocap saudara-saudara ya. Tapi kita tambah tua, tambah kayak Mimi dan Limintuno saudara-saudara. Itu yang menerjemahkan bingung opo, time is laughing saudara-saudara katanya. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Nah waktu Desember kemarin setiap tahun saya ke sana saya selalu memperhatikan. Karena Alkitab mengatakan demikian. Saya bicara Alkitab, saya tidak bicara di luar Alkitab. Yang mengerti katakan amin. Jadi saya menghimbau saudara-saudara kalau dapat berkat punya waktu minimal rindukan. Sekali dalam hidup Anda pergi ke Tanah Perjanjian, ke Yerusalem. Yang percaya katakan amin. Karena Anda akan lihat firman Tuhan itu hidup saudara-saudara. Dan nanti Anda yang bulan depan bersama Pak Gembala saudara pergi ke trip sana saya berdoa. Anda akan diberkati. Karena firman yang Anda tulis akan hidup luar biasa. Anda akan dapat berkat luar biasa. Saya membawa pernah beberapa orang yang sakit saudara-saudara. Terus terang dia hanya 2 pilihan ibu itu. Dia udah divonis sama dokter sakit kanker, saudara-saudara. Kanker, saudara-saudara, kandungan stadium 3B, saudara-saudara. Kalau pensil 3B untuk ujian nasional di Indonesia, saudara. Dan kalau udah 3B itu give up, nggak ada pilihan. Jadi dia punya uang tabungan untuk operasi atau untuk ke Tanah Perjanjian. Karena dia doa, Pak Pendeta, saya pilih kalau saya operasi, saya tidak ada kesempatan ke Tanah Perjanjian. Dan kalau saya ke Tanah Perjanjian, kalau toh saya harus mati, saya punya kesempatan ke Tanah Perjanjian. Waduh, saya nangis saudara. Lihat iman yang luar biasa. Tapi rupanya dia pergi ke sana saudara-saudara. Orang pergi ke Tanah Perjanjian bukan karena uang, punya uang.
tapi anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa saudara-saudara? Kenapa saya katakan demikian? Karena ada beberapa orang yang saya kenal saudara-saudara. Yang jelas satu orang kaya raya di gereja kami saudara-saudara. Dia mau beli apa saja bisa saudara-saudara. Tapi terus terang saudara pernah daftar beberapa kali sama kami ke Tanah Perjanjian. Ada saja halangannya sehingga dia tidak bisa pergi saudara-saudara. Karena bukan karena punya uang saudara-saudara. Tapi anugerah Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Terus terang saudara, akhirnya dia batal dan akhirnya sampai dipanggil pulang karena sebuah eksiden saudara-saudara, sebuah kecelakaan. Dia pulang ke rumah bapak saudara. Jadi ini akan dapat kesempatan. Tapi ada ibu saudara, ibu ini akhirnya pergi ke Tanah Perjanjian saudara-saudara. Dia uangnya berangkat ke Tanah Perjanjian. Anda yang tahu, dia nyembah, dia puji sembah Tuhan dalam perjalanan. Dia nangis sama Tuhan. Dia udah lupa sakitnya. Anda tahu pulang Indonesia dia ngomong gini, wah kok saya makin sehat ya Pak ya. Wah saya gak ngalami ini susah panas luar biasa. Tapi ini luar biasa Pak, saya kok sehat luar biasa. Pulang ke Indonesia, dia check up lagi. Dia kapolri ke saya, Pak luar biasa. Pulang dengan perjanjian, saya dinyatakan dokter, hasil tes sebulan kemudian, saya sembuh total karena mujizat Tuhan. Ternyata bukan tempatnya yang sakti saudara, tapi imannya yang menyembuhkan. Yang percaya katakan amin. Rupanya karena dia lihat firman Tuhan hidup, imannya bangkit. Iman itu yang meraih mujizat. Iman itu meraih berkat Tuhan. Nah, saya kembali saudara-saudara. Waktu saya pergi ke Desember kemarin, tidak seminggu yang lalu-lalu, saya selalu memperhatikan tentang apa yang terjadi di Tanah Perjanjian itu. Dan saya kaget saudara-saudara, ternyata satu hal. Saya selalu pergi ke tempat di mana orang tidak pergi pada umumnya, ziarah pada umumnya. Saya selalu minta itinerary khusus, saya pergi ke terowongan bermasalah. Itu yang digali sambil itu tembok ratapan. Tembok ratapan kalau Anda tahu tembok ratapan, sini pria, sini wanita, sebelah dekat pria itu digali ke dalam. Kalau Anda pernah lihat Yasser Arafat pernah ketemu di gedung PBB sama itu orang Palestina, saudara, dia disbor ke dalam untuk menemukan galian pondasi Bait Allah yang pertama. Dan jalan 2000 tahun lalu. Jadi Yerusalem itu kota perang hancur ditumpuk kota yang lain. Jadi sekian puluh meter sampai turun ke bawah. Kami harus izin khusus sampai masuk ke sana. Dari tempat yang mendekati ruang Maha Suci. Nah setelah itu kami ke Temple Institute. Tempat membangun kembali Bait Allah yang ketiga saudara-saudara. Sekolah di mana para imam rabi saudara. Dan itu disiapkan oleh mereka. Saya kaget waktu Desember kemarin. Tempatnya udah berubah. Tempatnya tidak lagi jauh di tembok yang lain saudara. Tapi dekatnya dekat Al-Aqsa sama Taman. Saya kaget lagi saudara-saudara. Kenapa? Karena mereka selama ini hanya simpan di dalam Temple Institute itu. Itu adalah menorah kaki dian yang terbuat dari emas, beratnya 68 kilo. Emas asli, bukan emas Jawa, saudara. Anda ngerti emas Jawa, saudara? Emas asli dan itu dikeluarkan ke arah Bait Allah. Yang sekarang itu rata dengan tanah, ada Dome of the Rock dan Al-Aqsa. Itu kubah emas dan kubah hitam. Dan itu tempat ibadah saudara kita sepupu saudara. Di sana ada tempat Bait Allah yang ketiga. Yang akan dibangun dulu Bait Allah pertama zaman Salomo. Dulu Bait Allah yang kedua zaman Yesus. Untuk 70 Masehi dihancurkan. Mereka sekarang tidak sembunyi-sembunyi, mereka keluarkan itu menorah kaki dian yang terbuat dari emas. Dan maaf dibungkus dengan kaca anti peluru. Dan dijaga pasukan khusus. Ini saudara-saudara saya kaget. Dan saya tanya sama rabi di sana. Untuk apa kamu show up begini? Dia nyatakan begini, kami sudah siap untuk membangun Bait Allah yang ketiga kembali. Karena terus terang, waktu kemarin bulan November, itu kejadiannya bulan Desember. Anda ingat? Gedung PBB tiba-tiba dapat tamu. Maaf, saya bicara sesuai Alkitab. Nanti saya jelaskan. Anda jangan salah mengerti, saya tidak bicara politik, saya tidak bicara di luar Alkitab. Yang percaya katakan amin. Saya cinta orang Palestina karena saya punya sahabat orang-orang Kristen Palestina. Wali kota Bethlehem itu teman baik saya, saudara-saudara. Saya kenal, saya tahu lewat teman saya, saudara-saudara, ketemu mereka orang Palestina yang baik-baik, guide-guide Palestina, juga orang Yahudi yang baik-baik mesianik teman saya juga. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan? Jadi saudara-saudara mereka cerita. Sekarang kami bisa show up dan kami siap bangun Bait Allah yang ketiga. Karena terus terang dia katakan, karena kami sudah siap. Dan kami sudah dapat izin resmi. Bukan dari pemerintah Israel. Tapi kami sudah dapat izin resmi. Untuk membangun Bait Allah yang ketiga. Dari
otonomi Palestina dan teman-teman Liga Arab. Kenapa? Karena November sebelumnya mereka mengambil keputusan membuat perjanjian bawah tanah. Itu Perdana Menteri Palestina atau Perdana Menteri Israel maksud saya, dan Presiden Palestina namanya Muhammad Abbas. Bahwa dia diizinkan untuk pidato di gedung PBB. Kemudian bendera Palestina hingga pertama kali selama 40 tahun lebih PBB itu berdiri. Persatuan Bangsa-Bangsa, United Nations, saudara-saudara ya. Kalau Anda ke New York tanya gedung PBB mana? Nggak ada yang tahu. Kalau Anda ngomong building United Nations, Anda akan tahu, saudara-saudara. Tunjuk sana. Jadi diizinkan mereka pidato dan benderanya diizinkan naik. Karena apa? Ada perjanjian di bawah tanah bahwa kalau mereka izinkan Palestina jadi sebuah negara otonomi, tetapi satu syaratnya, mereka Israel boleh membangun bait Allah yang ketiga. Mungkin Anda pikir, Pak, kalau harus membangunkan bait Allah yang ketiga, pecah perang dunia ketiga. Karena the Dome of the Rock dan Al-Aqsa itu akan dihancurkan. Ternyata saya kaget, saudara. Saya dapat sebuah data otentik. Dan Alkitab udah nubuatkan ribuan tahun yang lalu. Karena firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau saudara ingin tahu tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali, jangan percaya, saya garis bawahi. Kalau orang berkata tanggal sekian, jam sekian, Tuhan mau datang, tidak seorang pun tahu. Yang percaya katakan amin. Anda harus tahu, saudara-saudara, di Indonesia pernah terjadi ini tahun ini. Ada namanya rombongan Lia Eden. Baju putih, jubah putih, pakai tongkat Santa Claus, saudara-saudara. Dia ngomong dapat wahyu dari Tuhan. Kirim surat ke Presiden Jokowi. Kirim surat ke Ahok, Gubernur DKI, saudara. Bahwa dia dapat minta izin ke Monas. Karena sebentar lagi katanya tanggal sekian, jam sekian, siang jam 12 akan ada Tuhan mengutus pesawat ruang angkasa. Dan ini serius, saudara, masuk ke koran. Anda baca di Kompas. Ini wong edan, saudara-saudara ya. Ini orang gila, saudara-saudara. Terus terang, saudara-saudara, hati-hati. Jangan percaya. Alkitab berkata, dia seorang pun tahu kapan waktunya. Tapi pengikutnya ada, saudara. Anda tahu? Ya tunggu-tunggu, saudara-saudara. Katanya pesawat ruang angkasa datang di Monas. Mereka nunggu nanti mereka akan diangkat duluan, saudara-saudara. Anda tahu mereka tunggu jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Yang datang bukan pesawat ruang angkasa. Yang datang Satpol DKI, saudara-saudara. Dan mereka dievakuasi dan masuk kantor polisi, saudara-saudara. Hati-hati, saudara. Jangan pernah percaya. Alkitab berkata berjaga-jaga dan berdoa. Kedatangan Tuhan ada 3 tahap. Kedatangan Tuhan pribadi. Kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan kita nggak tahu. Minggu ini kita kehilangan pahlawan iman di Indonesia. Pak Yusa Cipto dipanggil pulang ke rumah Bapak, saudara. Beberapa bulan yang lalu pahlawan iman Pak Petrus Agung dipanggil Tuhan. Sebelumnya Ibu Petrus dan banyak hal, saudara-saudara. Tahun lalu saya kehilangan nenek saya tercinta Ibu Naomi Wibowo, saudara-saudara. Dan bulan Desember, tapi saya dapat kesempatan. Saya selalu sibuk, tapi hari itu saya sama istri saya dapat izin dari Tuhan. Tuhan suruh saya pergi ke Jombang, saudara-saudara. Bukan saya ketemu dia di rumah sakit dalam kondisinya, saudara-saudara. Dia masih bisa baik dan kami doakan, saudara-saudara. Beberapa saat kemudian dia meninggal, dan setelah itu saudara-saudara dapat kesempatan 2 hari kemudian saya bersama mama pergi ke tanah perjanjian, saudara. Saya ngebumikan, saya berangkat ke kuburan membawa jenazah nenek saya dan saya kebumikan. Saya cucu paling besar, jadi di belakang saya banyak rombongan cucu-cucu yang lain, saudara-saudara. Anda harus ngerti saya bos geng, saudara-saudara. Urusan soal percucuan keluarga Kusuma dan Wibowo, saudara-saudara. Termasuk Alan Budi Kusuma, itu bukan keluarga saya, saudara. Termasuk Ari Wibowo, bukan juga keluarga saya, saudara-saudara. Sama Kusumanya, sama Wibowonya, saudara-saudara. Mari kita belajar firman Tuhan. Nah, Matius 24 Anda baca sama-sama. Anda akan tahu di sana bahwa banyak tanda-tanda kedatangan Tuhan. Tapi ada 2 tanda yang khusus, yaitu Injil diberitakan seluruh dunia. Baru tiba kesudahan. Peperangan, lain sebagainya, belum tiba kesudahannya. Tapi tanda yang kedua, Matius pasal 24. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Ayat 32 sampai 33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara, kata Tuhan Yesus. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
Semua baca ayat 33, 1, 2, 3. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Yang percaya katakan amin. Yesus sendiri berkata, kalau engkau melihat pohon ara. Setiap bangsa punya lambang pohon negaranya. Amerika punya lambang pohon negara, aras Libanon atau oak tree. Indonesia punya lambang pohon kebanggaannya pohon beringin, saudara-saudara. Makanya berhantu, saudara-saudara. Singit, saudara-saudara ya. Tahu? Negara yang punya lambang pohon negaranya adalah pohon ara, adalah Israel. Tuhan ngomong, kalau kamu lihat pohon ara bertunas dan mulai melembut. Jadi Tuhan mau ngomong terus terang dari Matius 24, 32, 33. Jam dunia adalah Israel. Kalau kamu lihat sesuatu terjadi Israel, ketahuilah waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kenapa? Next. Karena Alkitab berkata demikian, saudara. Matius 24 ayat 15, Yesus berkata, nubuatan yang pertama dari Yesus berhubungan dengan pembangunan bait Allah yang ketiga. Matius 24 ayat 15, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila kamu melihat siapa? Pembinasa keji. Sebutan Yesus tentang antikristus adalah pembinasa keji. Berdiri di mana? Tempat kudus. Menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi yang pertama Tuhan Yesus berkata, perhatikan bangsa Israel. Waktu kamu lihat, nanti kalau terjadi pembinasa keji, antikris berdiri di tempat kudus. Kalau sudah punya King James Version, NIV Bible akan ada kata the holy place. Ruang Maha Kudus itu adalah bait Allah. Dan itu tidak mungkin menurut ukuran manusia karena sejak tahun 70 Masehi. Bait Allah yang kedua zaman Yesus dihancurkan oleh tentara Romawi dan Jenderal Titus. Baru tahun 600-an dibangun Al-Aqsa, Kubah Hitam dan Dome of the Rock. Dan sampai hari ini tidak ada bait Allah itu. Jadi Yesus berkata, nanti akan muncul antikris. Dan waktu antikris itu muncul, dia akan berdiri ruang Maha Kudus. Jadi Yesus mau berkata, pasti akan dibangun kembali bait Allah yang ketiga. Yang menurut ukuran manusia nggak mungkin. Karena kalau itu dibangun, dahulu kita pikir kalau dia bangun, saudara-saudara dan teman-teman saya dipikir di sana, harus menghancurkan Al-Aqsa dan Dome of the Rock, itu bisa pecah perang dunia ketiga, saudara. Dan itu impossible. Ini ukuran manusia. Tapi lihat, firman Tuhan pasti dikenapi. Kenapa? Apa hubungannya ini? Yesus berkata kalau kamu lihat semua itu, sudah dekat, sudah di ambang pintu. Menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaknya memperhatikan. Nubuat yang kedua, Nabi Daniel ngomong apa? Yesus sendiri dari Nabi Daniel. Daniel 9 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Raja itu, antikris itu akan membuat apa? Perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama berapa? 1 kali 7 masa. Jadi nanti masa antikris itu akan terjadi, dia menguasai seluruh dunia. Seluruh dunia akan dikuasai satu angkanya, 666. Anda harus tahu kartu kredit, semua kita punya ATM, itu barcode, semua itu angka secret code di atas. Karena garis panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek. Di ujung atas, satu orang yang kerja di bidang khusus barcode itu membuka pada saya. Dibuka secret code 66 di tengah, 66 di tengah. Jadi sebetulnya barcode itu angka secret code-nya adalah 666. Tapi jangan khawatir, selama belum dimasukkan dahi dan tangan kanan itu tidak masalah. Yang percaya katakan amin. Tapi chipnya sudah siap. Yang namanya Mondek, Money Dexter, Anda buka di internet. Dan udah diproduksi massal. Dan udah dicoba di keluarga kerajaan Inggris. Dan sapi-sapi di Inggris dan Eropa dan di Swiss. Dihubungkan dengan satelit, itu semua saudara. Saya nggak bahas itu. Tapi saya mau katakan mereka akan mempunyai satu kekuasaan. Dunia ini akan satu pemerintahan antikris. Satu keuangan, tidak akan ada lagi uang cash, saudara-saudara.
Tidak akan ada orang bisa jual beli tanpa pakai microchip 666. Dan nanti dunia akan menuju ke sana. Tapi dia akan berkuasa membuat semua orang susah. Selama 1 kali 7 masa. Atau 3,5 tahun 2 kali. Nah Alkitab ngomong demikian saudara-saudara. Pada pertengahan 7 masa itu, jadi di tengah-tengah 3,5 tahun itu. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Korban sembelihan, korban santapan tidak boleh di tempat lain. Tidak boleh sinagoge, kecuali harus di bait Allah. Dan artinya Daniel pun membuat bahwa bait Allah harus dibangun kembali. Seperti yang Yesus berkata, menurut firman disampaikan oleh Nabi Daniel. Para pembaca hendaknya apa kata Tuhan Yesus? Apa? Memperhatikan. Jadi penting sekali. Dan ayat itu berkata, di atas sayap kekejian akan datang masa memindas dengan sayap pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nubuat Yesus jelas. Nubuat Nabi Daniel jelas. Nubuat yang ketiga, Alkitab ngomong begini, saksi 1 tidak sah. Saksi 2 itu sah dan tidak terbantahkan. Saksi 3 itu benar dan valid. Saya mau ngomong terus terang, ini tidak lagi waktunya orang Kristen main-main. Ini waktunya orang Kristen hidup benar, mengasihi Tuhan. Patahkan siap kuk, patahkan siap belenggu, hidup mengasihi Tuhan, hidup kudus dengan Tuhan, menyala-nyala on fire untuk Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Saya terus terang mau datang ke Amerika, kami bayar harga. Anda minggu lalu yang datang, 2 minggu lalu saya cerita bahwa kami mengebor di belakang gedung gereja sebulan 70 meter sampai 100 meter dengan orang profesional. Kami butuh air, singkat cerita pas tanggal 9 kami berangkat dari balik menuju ke saudara-saudara Jakarta ke Abu Dhabi ke JFK saudara. Hari yang sama siang itu kami menuju ke airport. Tiba-tiba sampai di airport kami dapat kabar bahwa itu mengeluarkan gas. Dan mengeluarkan lumpur setinggi 35 meter. Saudara saya mau katakan, saya harus bayar mahal saudara. Kenapa? Karena itu gak mungkin, itu bencana nasional saudara. Sampai Kapolda datang, Dandim datang saudara. Dan Anda harus tahu kami bayar mahal. Itu taruhan pelayanan kami 20 tahun. Kami terus terang ngomong terus terang, 160 pejabat kerapat di tempat kami. Tapi puji Tuhan untuk saya terbang menuju Jakarta. Haji saya ketinggalan di Balikpapan saudara. Saya hampir batalkan untuk pergi ke Amerika. Tapi saya tahu saudara, di tempat ini akan ada kemenangan yang besar. Dan saya melihat 3 minggu ini ada mujizat Tuhan yang besar. Saya ngomong terus terang, 4 Juli nanti gereja ini dapat perintah Tuhan. Saya gak tahu dan saya gak janjian sama Pak Lukas untuk berdoa. Dan untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Bagi kota ini, bagi bangsa ini. Saya percaya ini peperangan tingkat tinggi tidak mudah saudara. Saya bayarnya mahal saudara-saudara. Serang tapi peperangan itu pasti dimenangkan oleh kita. Karena kita punya Tuhan Yesus panglima perang. Yang gagah perkasa, tepuk tangannya balik meriah. Haleluya. Wow. Dan yang dahsyat saudara. Anda tahu sorenya waktu saya mulai check in saudara-saudara. Terus terang sempat tertunda. Hampir 1 jam karena kami dapat titipan 2 tas ini. Ini 2 tas ini saudara-saudara ya. Kami dapat titipan saudara-saudara. Untuk orang-orang jangan khawatir, gratis, gak ada biaya ongkos. Tapi saya tahu saya bawa barang-barang properti yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara singkat cerita, saudara, akhirnya saudara itu sempat tertunda hampir 1 jam. Setelah saya check in, saya dapat kabar, Pak, mujizat terjadi. Itu semburan gas setinggi 35 meter dianggap bencana di belakang gereja. Kalau Anda lihat YouTube, lihat semburan lumpur di belakang gereja Betani Balikpapan, Anda akan kaget. Itu nyemprot dari dalam bumi 35 meter. Dan itu tidak gampang saudara-saudara. Gereja kami penuh dengan lumpur saudara. Padi Jompo, kantor-kantor kuliah kami itu penuh dengan lumpur. Di Polis Land saudara-saudara. Dan Anda tahu saudara-saudara, sampai tenda bencana nasional ditaruh. Tapi tepat kami check in. Teman kami, staf kami berkata, Pak, Bapak berangkat ke sana untuk melayani Tuhan. Saya bisa kontak adik saya Pak Lukas untuk minta tunda waktu. Tapi saya mau bayar harga untuk Tuhan. Karena ini waktunya lawatan Tuhan. Ini waktunya mujizat Tuhan. Karena ini waktunya kebangunan rohani buat saudara yang saya. Yang percaya katakan amin. Ajaib saudara. Pertamina datang. Tim-tim dari Chevron dan macam-macam itu datang. Mereka sampai bawa alat paling canggih. Mereka kaget. Mereka putus harus setiap jam dicek. Karena khawatirnya agak gas liar. Ajaib, sorenya menjelang 5:30 waktu kami pas check in, kami dapat telepon, Pak, ajaib, tidak diapa-apakan.
itu lumpur berhenti. Berhenti. Anda tahu, semua pejabat-pejabat itu yang muslim berkata, ini mujizat Pak. Arkeologi berkata ini mujizat Pak. Saya belum pernah lihat, bukan kerja manusia, kerja Tuhan. Ini bisa berhenti. Dan impossible Pak. Karena 3 kilometer dari tempat kami ada sebuah tempat yang pernah keluar cuma 10 meter, 5 meter. Sampai 11 rumah dievakuasi karena penuh lumpur. Saudara pernah ingat lumpur Lapindo? Saudara, itu pernah terjadi. Jadi Tuhan bersama. Karena kalau Anda ngerti, kalau sudah keluar gas dan lumpur ke atas 35 meter. Itu masuk ke magma bumi. Dan tidak ada satupun teknologi yang bisa mengendalikan. Tapi Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tantangan kami hebat. Tantangan kami bayar harganya mahal. Karena saya akan melihat gereja ini akan mengalami, saudara akan mengalami kemenangan yang belum pernah Anda alami. Belum selesai saudara. Seninnya saudara, tim kami ngomong, Pak, ajaib Pak. Bukan keluar lumpur lagi berhenti. Sekarang keluar air Pak. Kami minta izin Pak. Ada foto di WA saya, WhatsApp. Saya cuma punya telepon, nomor telepon, SMS, WA, dan BlackBerry. Selebihnya tidak punya saudara-saudara. Anda tahu saudara-saudara, singkat cerita, itu waktu di sedot saudara, keluar air. Senin lalu airnya keruh. Tapi Anda tahu yang ajaib, Senin kemarin airnya jadi jernih. Doakan besok Senin, itu air akan dibawa ke lab. Itu mujizat mereka ngomong. Karena kalau Anda ngerti geologi, kalau sudah keluar lumpur itu jalur sistemnya lumpur itu beda dengan jalur air bersih saudara. Sekarang keluar dari air bersih. Kalau zaman dulu Yesus buat mujizat, mujizatnya masih ada. Air jadi anggur. Sekarang lumpur jadi air bersih saudara. Karena kuasa Tuhan. Sorak-sorai tepuk tangannya paling meriah. Haleluya. Saya jamin 4 Juli kalau Anda ambil bagian untuk acara Love, Share, Love Amerika, Anda akan lihat kebangunan rohani akan kembali terjadi di kota ini. Kebangunan rohani akan terjadi di Amerika. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, Paulus pun berkata demikian buat yang ketiga. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari rapture itu, haruslah datang dahulu apa? Murtad. Jadi begini, sebelum 7 tahun antikris, akan jadi masa yang namanya pengangkatan. Semua katakan pengangkatan 1, 2, 3. Pengangkatan, rapture, sangkal ditiup, kita diangkat hidup-hidup sama Tuhan. Saya percaya saudara tidak akan mengalami kematian. Saudara akan diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan bangga yang kurus ngomong gini. Saya kalau di rapture Pak lebih cepat. Plus yang gemuk kayak bapak nggak bisa. Saudara. Sama saja saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi yang banyak utangnya nanti waktu rapture yang nagih utang pegangi. Ojo sih utangmu akeh. Haruslah dinyatakan. Perhatikan baik-baik semua baca 2, 3. Haruslah dinyatakan siapa? Dahulu manusia dirhaka, pembina sekecil antikris itu. Yaitu siapa? Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut dan disembah sebagai Allah. Bahkan jelas ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai siapa? Allah. Jadi jelas Tuhan Yesus, Nabi Daniel, Rasul Paulus bernubuat. Sebelum kedatangan antikris harus dibangun bait Allah yang ketiga itu. Yang menurut ukuran politis atau apapun itu mustahil. Tapi harus dibangun untuk siapa? Untuk antikris. Saya mau cerita sedikit tentang sejarahnya. Penggenapan kembali bait Allah ketiga di Yerusalem. Dari Matius tadi. Karena Markus pasal 13 ayat 1 sampai 2. Ketika Yesus keluar dari bait Allah. Seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, lihat betapa kokohnya batu-batu itu. Dan betapa megahnya gedung-gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, semua baca 1, 2, 3. Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satupun batu pun akan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan apa? Diruntuhkan. Yesus bicara itu tahun 33 Masehi. Betul. Secara manusia nggak mungkin bisa dirobohkan.
Karena saya pernah masuk ke terowongan bermasalah, istri dan anak-anak saya dan semua rombongan kita tahu, satu batu ini beratnya 18 ton. 18.000 kilogram. Berapa pound hitung sendiri, pusing saudara-saudara. Itu 7 orang baru nyambung saudara. Jadi secara manusia, kalau Anda baca seterusnya, ahli Taurat orang Farisi waktu itu ngomong, tidak akan berbentuk lagi, akan dihancurkan dalam 3 hari. Ahli Taurat orang Farisi berkata, ngetawa Yesus. Gila lu Yesus, gak mungkin ini, mana mungkin tidak akan berbentuk. Apa yang terjadi saudara? Sejarah mencatat, Anda bisa cek di sejarah. Alkitab mencatat bahwa sebelum telah dibangun 2 bait suci yang sama, yaitu pertama Raja Salomo, anak Raja Daud. Telah dihancurkan oleh Nebukadnezar saat dia menyerang Israel tahun 586 sebelum Masehi. Percaya saja saudara. Nanti cek saudara-saudara. Sebelum Masehi itu Anda belum lahir saudara-saudara. Jadi sekarang 2016 kurang 586 tahun. Hitung sendiri, pusing saudara-saudara. Bait suci yang kedua dibangun zaman Zerubabel antara 520, 516 sebelum Masehi. Before Christ. Injil mencatat bahwa saat Yesus datang ke dunia pertama kali, bait suci kedua masih ada. Jadi zaman Yesus. Dan ia bersabda dalam Matius 24 ayat 2, kamu akan lihat gedung-gedung yang tidak satupun batu akan dibiarkan letak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan, roboh, rata dengan tanah. Anda lihat? Tepat seperti Tuhan Yesus katakan. Sejarah mencatat tahun 38 tahun kemudian. Tepatnya tahun 70 Masehi. Jenderal itu tentara kerajaan Romawi membakar bait suci kedua tersebut. Semua perabot bait suci yang terbuat dari emas, perak, dan perunggu dan permata. Keduanya terbuat dari emas, perak, terus dirampas dan dibawa oleh mereka. Saat itu terbakar habis. Jenderal Titus telah mundur dan pasukan terus menyerbu. Karena menjarah habis. Sehingga 600.000 mayat orang Yahudi dilempar ke lembah-lembah dan dibunuh oleh Jenderal Titus dan pasukannya di lembah Kidron, lembah Ben Hinnom atau lembah Jahanam. Juga segala emas, perak, menempel dinding bait suci itu terbakar habis, meleleh ke batu-batu itu. Sehingga tepat 3 hari kemudian, besoknya itu batu dicongkel karena mengambil permata, berlian, blue safir, jamrud saudara. Dan macam-macam dan emas perak yang meleleh karena kebakaran itu. Tepat 3 hari, habis rata dengan tanah. Dan bait Allah itu tepat 3 hari rata dengan tanah. Tahun 70 Masehi. Yesus berfirman dan firman-Nya ya dan amin. Yang percaya katakan amin. Ini membuktikan semua nubuatan Alkitab. Pasti firman Tuhan digenapi di generasi ini. Bait Allah tahun 70 Masehi dibakar tentara Romawi. Ini lukisannya. Dan ini dibakar habis saudara. Anda lihat Salomo waktu bangunnya. Setelah dibangun Zerubabel, dindingnya terbuat dari emas, perak, perunggu. Karena dibakar habis meleleh. Sehingga tepat tidak satupun batu bertumbuh pada batu yang lain. Dicongkel karena diambil emasnya. Dicongkel karena diambil permatanya dan lain sebagainya. 3 hari habis rata. Yesus berfirman dan firman-Nya ya dan amin. Jadi sejak tahun 70 Masehi sampai sekarang. Sebenarnya bait Allah sudah hancur. Hampir berapa tahun? 1946 tahun. Yang hebat. Itu sedang digenapi di generasi ini. Sedang digenapi di depan mata saudara dan saya. Karena saudara adalah generasi yang hebat dan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Sorak-sorai yang paling meriah. Ternyata lokasi bait suci yang pertama maupun yang kedua berada di tanah milik Ornan Aruna. Orang Yebus kata Alkitab di Yerusalem perjanjian Balfour dimotori oleh Inggris yang mendorong gerakan Zionis kembali ke Bukit Sion. Sama saat ini Al-Aqsa berdiri di wilayah milik Orman Aruna telah dibeli oleh Raja Daud dengan harga 50 sikal perak sehingga timbul konflik antara kedua negara mengingat umat muslim di dunia. Tempat tersebut merupakan tempat bersejarah bagi mereka. Muncul masalah bila bait suci ketiga dibangun harus merobohkan 2 tempat suci umat muslim di dunia. Bisa pecah perang dunia ketiga. Apapun itu buat Alkitab pasti digenapi. Jadi ini saudara-saudara, waktu Abraham mempersembahkan Ishak, dia lihat surga terbuka. Jadi dia menceritakan kepada anak cucu dan dibangun dan ini dihancurkan. Saya dapat kesempatan beberapa kali ke Al-Aqsa, itu kubah emas. Ini emas yang diberikan resmi seberat 46 kg oleh Raja Husin dari Jordania. Emas asli ditaruh di kubah ini dan di dalamnya ada batu seperti ini. Tahun 2000 ke bawah kalau kami pergi ke sana bisa masuk. Sekarang nggak boleh kalau tidak baca kalimat syahadat saudara. Jadi saudara-saudara ini adalah Al-Aqsa kubah emas. Kubah emas, Dome of the Rock, kubah hitam Al-Aqsa.
Bagi mereka tempat suci karena apa? Karena nabi mereka dipercaya pernah Isra Mi'raj, saudara-saudara, terbang dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Naik, bukan pesawat, buruk, saudara-saudara. Naik makhluk seperti buruk, tubuh wanita, badannya, saudara-saudara, dan kepalanya seperti naga dan lain sebagainya. Dia terbang naik ke langit ke-7 dan dapat perintah 5 waktu itu dan turun landingnya ke Masjidil Aqsa, saudara. Di tiap tahun mereka memperingati itu, saudara. Jadi ini tempat sangat suci bagi mereka. Jadi kalau saya pernah dapat kesempatan pergi ke sana, saudara. Aneh, rombongan ziarah Kristen, ada Pak Haji yang ikut saya, saudara. Saya punya teman, saudara-saudara, ikut saya. Dan mereka ngomong begini, Pak Pendeta saya ikut boleh? Boleh. Tapi ikut ziarah, ikut ke gereja, boleh Pak. Dan Anda tahu, dia 2 kali ikut saya, saudara-saudara. Ada ibu anggota dewan, di DPR pusat, suaminya Kristen, istrinya sana ikut, saudara-saudara. Jadi dia percaya kalau dia pergi ke Al-Aqsa tadi yang kubah hitam dan sholat di sana, sekali sholat sama dengan 25.000 kali sholat di tempat yang lain, saudara-saudara. Ya menurut mereka begitu, saudara-saudara. Hitung sendiri, percaya atau tidak, itu urusan mereka, saudara. Ya, jadi ini sangat penting, saudara-saudara. Yang saya mau cerita buat Anda, saya terus terang ngomong, saudara. Ini Al-Aqsa, ini Dome of the Rock. Jadi tempat ini ada dulu bait Allah seperti ini. Dan ini market bait Allah. Dan ini mereka mau bangun sebelum Desember kemarin. Saya sempat foto sedikit waktu mereka sholat Jumat. Satu ke Al-Aqsa ngadepnya karena kiblatnya ke sana. Tapi separuh kalau Anda lihat itu munggung ke punggung menuju yang lain ke Dome of the Rock. Karena dianggap lebih tua. Jadi kalau Anda tahu orang Jordan, nih ya, orang Libya, orang-orang saudara-saudara yang dekat-dekat Yerusalem itu tidak pernah pergi ke Mekah. Mereka menganggap tempat ini lebih suci dan sholatnya di sini, saudara. Jadi punggung memunggung, saudara. Saya tidak bicara politik dan tidak bicara ini kenyataan fakta yang harus saya bicara. Tapi terus terang, saudara, kalau ini harus dibangun akan pecah perang dunia ketiga. Nah, persoalannya Alkitab sudah menubuatkan solusinya. Ternyata Desember kemarin saya kaget, saudara. Kenapa saya kaget? Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Ribuan tahun yang lalu. Semua ngomong wow. Semua ngomong wow. Yohanes, murid Yesus di Pulau Patmos. Satu-satunya rasul yang tidak mati syahid. Yang hidup. Sampai masa tuanya dia mati di Pulau Patmos. Dan dapat kitab Wahyu menuliskan tentang akan terjadi masa akhir zaman. Jadi Yohanes murid Yesus pernah dibunuh, saudara, oleh kaisar-kaisar yang lain dengan cara mau dibunuh martir sadis, mau digoreng, saudara-saudara, pakai minyak sebelanga yang besar, dipanaskan dengan panas dingin, dia masukkan, saudara-saudara, ternyata nggak melempuh, saudara-saudara. Jadi Yohanes murid Yesus itu sakti mandraguna, saudara-saudara. Tapi saya percaya bukan saktinya, tapi firman Tuhan membuktikan. Yesus pernah ngomong, salah satu dari antara kamu tidak akan mengalami mati syahid. Salah satu dari antara kamu akan mati sampai melihat kebenaran firman Tuhan digenapi. Tepat Yohanes menulis kitab Wahyu. Sajian saja menulis kitab Wahyu, dia meninggal. Dan saya lihat kuburannya, tulang belulangnya. Bukan tulang orang Batak, saudara-saudara. Tulang belulang ada di Pulau Patmos. Sehingga kitab Wahyu tepat dituliskan. Nah, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. Wow, ini dinubuatkan yang luar biasa. Saya tercengang waktu dapat baca ayat ini. Ternyata ini solusinya, tidak perlu merobohkan Dome of the Rock nama Al-Aqsa. Ternyata ada data-data Alkitab dan data otentik yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Semua baca 2, 3. Kemudian diberikan padaku sebatang bulu seperti yang tongkat mengukur rupanya dengan kata-kata berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya karena ia diberikan kepada bangsa-bangsa lah. Jadi Alkitab Tuhan ngomong sama Yohanes, kamu boleh ukur ruang maha suci dan ruang suci, tapi pelataran jangan kau ukur. Karena nanti akan diberikan pada bangsa-bangsa lain. Dan mereka menginjak-injak kota suci selama berapa?
42 bulan lamanya. Tepat masa Antikristus. Ini adalah perkataan yang sangat menakjubkan. Dia katakan Allah Rasul Yohanes. Di mana kita hidup sekarang dan nanti bahwa bait Allah ketiga akan dibangun. Pada tahun Wahyu ini tulis 90 Masehi. Jadi 20 tahun setelah bait Allah dihancurkan. Tapi Yohanes lihat akan dibangun kembali. Tetapi tidak boleh diukur sebelah luar. 1900 tahun yang lalu nubuat ini berkata pada saat bait suci ketiga sudah dibangun. Jadi dengan kata lain, nubuat ini bisa terjadi di bait suci yang ketiga sudah dibangun. Pada saat Rasul Yohanes menulis tahun 90 Masehi, bait sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus dan tentara Romawi 20 tahun sebelumnya. Rasul Yohanes melihat bahwa bait suci akan datang dan bait suci Allah ketiga akan dibangun. Catatan bahwa suci ini akan dibangun selama 7 tahun pada musim 7 masa. Ini aktivitas Israel meningkat berakibat pembangunan bait suci yang ketiga. Beberapa grup generasi seperti The Temple Mount Faithful meningkatkan kerjasama mereka membangun bait suci Allah ketiga. Bahkan bangsa Yahudi telah mempersiapkan tata cara pengorbanan dan lain sebagainya. Dan mereka ternyata dapat kabar yang mengagetkan dan itu terjadi seperti ini. Ternyata ini kalau Anda lihat ini adalah Dome of the Rock atau kubah emas tadi. Yang di dalamnya ada tadi itu batu yang dipercaya mempersembahkan Ishak. Kalau mereka Ismail, yang besar Ishak atau Ismail. Yang besar benar atau Ishak atau Ismail. Dua-duanya salah, anak domba. Ya kan, mereka ngakui anak domba. Kita ngakui anak domba. Jadi gak usah berdebat Ishak Ismail. Anak domba Allah Yesus Kristus telah dikorbankan menebus dosa manusia. Tepuk tangan yang paling meriah, sorak-sorak yang paling meriah. Ternyata mereka tidak tahu sudah. Baru ngerti setelah Desember kemarin. Di sebelah ada sebuah kubah kecil yang tidak pernah dijamah. Namanya Dome of Spirits. Batu datang di dalam Dome of Spirits ada tulisannya. Bahwa batu ini adalah tempat di mana ruang maha suci. Yang ajaib itu rata dengan tanah. Ini garis biru. Dan ternyata posisi itu persis lurus di gerbang timur atau Golden Gate. Jadi mereka putuskan kalau untuk membangun kembali bait Allah ini seperti Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai 2. Mereka tidak perlu hancurkan Dome of the Rock dan Al-Aqsa. Jadi di November kemarin Muhammad Abbas boleh ke PBB pidato kemudian mendirikan bendera Palestina dan diakui otonomi Palestina penuh sebagai negara merdeka. Karena in behind, di bawah meja, mereka buat perjanjian bahwa mereka boleh ambil tanah kosong ini untuk bangun kembali bait Allah yang ketiga. Dan Anda tahu tepat. Dan ini ilustrasinya. Dome of the Rock sama Al-Aqsa gak perlu dihancurkan. Mereka akan bangun bait Allah. Persis posisinya di depan gerbang emas. Tempat Yesus sering masuk. Dan itu ribuan tahun. Ratusan tahun tersembunyi. Baru 2016. 2015 ini terungkap. Dan mereka harus bangun kembali bait Allah yang ketiga. Dan kalau bait Allah ketiga dibangun. Daniel. Tuhan Yesus. Dan juga Rasul Paulus berkata, Antikristus akan muncul dan menyerahkan diri sebagai Allah dan berkuasa sebagai Allah. Anda lihat, semua udah siap. Coba di depan mata kita. Dan saya nggak bisa ngomong kapan doa saya masih panjang waktunya. Tapi yang penting berjaga-jaga dan berdoa. Kedatangan Tuhan yang pertama pribadi, kapan dipanggil pulang kita nggak tahu. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah saudara-saudara, kapan bencana terjadi. Kemarin saya dapat kabar di daerah Yellowstone, ya itu aktivitas super volcano di daerah California. California itu dekat Kali Jodo, saudara-saudara. Itu meningkat tinggi dan itu adalah super volcano. Saya pernah lihat, saudara. Discovery Channel bahwa kalau itu meledak Yellowstone maka dunia akan mengalami sebuah yang namanya chaos karena di dalam ada super volcano yang pernah meledak jutaan tahun yang lalu sehingga pulau demi pulau, benua demi pulau itu terpecah. Super volcano di dunia ini secara sains saya mau terus terang
Saya senang belajar sains. 2 sumber vulkanus. 1 itu adalah Yellowstone, California. Yang kedua Danau Toba. Itu di dalamnya ada super vulkan. Dan yang ajaib saudara, Anda tahu Indonesia punya bencana. Gunung meletus selama hampir 3 tahun tidak berhenti. Itu Sinabung. Sebelahnya Danau Toba. Ini tanda Alkitab membuktikan bahwa semua sedang digenapi di depan mata kita. Kedatangan Tuhan yang ketiga yang kita nantikan. Yesus turun di awan-awan, sangkala ditiup. Kita semua diubah dalam tubuh kemuliaan. Mereka yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan kita akan diangkat hidup-hidup. Masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Dan yang ketinggalan di dunia akan mengalami masa aniaya Antikris. Sorry. Suami istri tidak bisa ikut. Kita pribadi lepas pribadi. Gak bisa surga nunut neraka katut. Sudah ada. Anda harus serius, itu benar. Dan maaf, rapture terjadi. Tidak akan ada kloter kedua. Kloter ketiga. Tidak ada panggilan pertama, panggilan kedua kalau pesawat. Atau last call. Sekali tiup. Diangkat hidup-hidup. Kalau enggak ketinggalan masa Antikris. Pesan saya doa semua diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Kalau ada yang ditinggal, ingat baik-baik pesan saya hari ini. Jangan tanda terima angka 66 di dahi dan tangan Anda. Baik, kata orang yang terima tanggal 66 di dahi dan tangan kanan harus dibinasakan sama Antikris. Kok melototin saya, saudara? Saya ngomong firman Tuhan. Saya tidak bicara di luar Alkitab. Atau saya pergi ke sana, saya foto beberapa foto ini. Mereka sudah siap semua, ini rabi, sudah siap meja roti pertunjukan dari emas murni, mesbah dupa, semuanya sudah siap perkakasnya. Dan ini adalah tempat peletakan batu pertama pembangunan bait Allah ketiga. Dan ini ada surat izin resmi dari Presiden, Perdana Menteri Israel untuk dibangun bait Allah yang ketiga. Mereka udah siap semuanya. Ini tanda blood moon tadi. Anda lihat blood moon terakhir bulan September. Orang berkata apa yang terjadi dengan blood moon? Alkitab ngomong kenapa berkata sudah dekat masa kedatangan Tuhan. Blood moon ini saudara-saudara 2 bulan kemudian terakhir terjadi perjanjian damai itu. Yoel berkata pasal 2 ayat 30 sampai 31. Matahari berubah menjadi gelap gulita. Bulan menjadi merah darah. Sebelum siapa? Datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Fenomena blood moon hanya terjadi 2014 dan 2015. NASA mencatat tidak akan terjadi lagi sekian waktu lagi. Berarti kenapa itu bisa seperti puzzle dipasang oleh Tuhan? Karena terus terang saya belajar Alkitab. Saya belajar firman Tuhan. Saya kagum dengan Tuhan. Semua firman Tuhan sedang digenapi di generasi ini untuk menjadi sebuah umat yang layak bagi kerajaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Kalau Anda sakit jangan khawatir. Secara ajaib Anda Tuhan bisa genapi, penyakitmu pasti bisa disembuhkan. Kalau Anda punya masalah jangan khawatir. Masalahmu bisa dipulihkan kalau engkau bertobat dan mengasihi Tuhan. Nah, untuk belajar bait Allah yang ketiga, tanda yang pertama. Ini ajaib saudara. Ditemukan menggenapi bilangan 15 ayat 30 sampai 40. Ngomong begini saudara. 1, 2, 3 semua baca. Tuhan berfirman pada Musa. Bicara pada orang Israel dan katakan pada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada puncak baju mereka. Turun menurun. Dan dalam jumbai puncak itu harus dibubui apa? Benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihat bahwa segala perintah Tuhan yang kamu melakukannya dan tidak lagi menurut hatimu dan matamu sendiri. Sehingga bila kamu berbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi alam. Anda tahu? Itu sudah lama, ini jumbai benang ungu itu hanya bisa dibuat dengan sebuah siput
yang warnanya ungu, dan ini kalau dihancurkan dia menghasilkan warna ungu alami, bukan ungu kimiawi. Orang Yahudi tidak pernah suka kimia, sukanya alami. Tiba-tiba sudah ribuan tahun tidak muncul, namanya kembalinya siput sigulit. Ya, ini tiba-tiba muncul. Saya catat, banyak di antara kita yang mungkin tidak mengetahui bahwa benang ungu kebiruan digunakan pada jumbai pakaian imam yang lain di bait suci tersebut. Dan Rabi Ishak Herzog menyatakan bahwa warna tersebut diambil dari hewan bernama siput sigulit yang muncul biasanya 70 tahun sekali, bahkan lebih dari 2000 tahun yang lalu telah punah. Pada akhir 90 lalu siput sigulit mendadak muncul dalam jumlah yang sangat banyak di daerah Mediterania dan harganya mencapai lebih daripada 192.000 US dollar, di atas 2 miliar per kilogram. Irfan, ini bisnis yang bagus. Kau pergi harus keutus ke Mediterania, nyelam, diving, scuba di sana, carilah seafood sigulit. Kalau kau dapat jangan kau jual sendiri, kirim Pak Pendeta Samuel Kusuma, karena harganya 192.000 US dollar, karena langka sekali. Keberadaan siput sigulit sama persis dengan spesies burung pemakan bangkai atau burung gagak yang saat ini populasi yang pertama di lembah Megiddo karena daerah peperangan terakhir. Mujizat membangkitkan bau Allah yang ketiga. Semua ucapan 1, 2, 3. Munculnya kembali harpa mesianik. Harpa mesianik juga disebut sebagai harpa, ini gambarnya. Alkitab mencatat bahwa Raja Daud menggunakan harpa mesianik saat menyembah Tuhan pada saat kebaktian di bait Allah berlangsung. Alat tersebut dimainkan oleh suku Lewi. Catatan sejarah yang cukup akurat memberitahukan bahwa data bahwa selama bait suci pertama sampai bait suci kedua ada 38.000 pemain musik dari suku Lewi. Kurang lebih 50% yang menggunakan alat tersebut. Ini, harpa ini. Hal menarik lainnya ternyata ada lagu-lagu yang hanya bisa dinyanyikan dengan harpa mesianik dari Mazmur itu. Tidak bisa dinyanyikan dengan musik apapun. Di mana lagu tersebut sebagai lagu instrumentalnya sejak bait suci. Kedua dibakar 70 Masehi sehingga tahun 1990 lagu instrumental tersebut hilang. Kitab Talmud mencatat bahwa jika harpa mesianik tersebut kembali muncul serta lagu instrumentalnya datang, Mesias sudah dekat. Dan itulah sebabnya mengapa alat suci tersebut disebut harpa mesianik. Dan saya kaget di Temple Institute, harpa mesianik ini sudah muncul dan ada. Di tahun 70 Masehi sampai 1990 baru muncul ribuan tahun. Dan sekarang muncul. Yang ketiga, menurut bilangan 19, tadi catat saja, ayat 1 sampai 10, pentahiran bait suci itu bisa dilakukan menggunakan air yang dijamur dengan abu dari lembu merah red heifer. Dan kini lembu yang telah punah tersebut juga muncul secara ajaib bersama dengan siput sigulit dan harpa mesianik. Ini lampu merahnya. Saya pernah pergi ke sana di daerah Haifa. Haifa itu dekat itu gedung yang ada itu saudara-saudara apa? Gedung Capitol, saudara-saudara yang di sana. Nah, tidak boleh ada warna hitam, warna putih sedikit pun. Bulunya harus merah 100%. Dan itu muncul dan sudah ada. Dan sudah siap. Yang keempat. Semua ucapkan 1, 2, 3. Ditemukan kembali tabut Allah. Semua perkakas di bait Allah itu boleh dibuat imitasinya, buat boleh tiruannya. Tapi satu tabut perabot yang namanya tabut perjanjian seperti ini tidak boleh dibuat tiruannya. Siapa bait Allah pertama, kedua, ketiga hanya boleh yang dibuat zaman Musa dan ditempa oleh Musa ribuan tahun yang lalu. Secara ajaib orang bertanya kemana? Hilang secara ajaib ribuan tahun. Bangun bait suci ketiga tersebut semakin mencuat ke permukaan setelah seorang arkeolog bernama Rod White. Anda lihat videonya, menghabiskan waktu bertahun-tahun di Israel menemukan tabut itu persis di bawah bukit Golgota, tempat Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach disalib. Satu hal yang paling luar biasa
zaman perjanjian tabut Allah masuk di percikan dan darah binatang agar dosa itu keberadaan tabut Allah dibawa ke bukit Torkoa tersebut dan juga dipercik oleh darah Yesus Kristus, di mana Injil mencatat bahwa terjadi gempa bumi yang dahsyat pada saat Yesus Kristus salib dan pada saat tercela bebatuan terkena dampak oleh gempa bumi hingga darah Yesus mengalir di atas sehingga menjadi tabut perjanjian, dan tabut ini sudah ditemukan. Kok melotot? Harusnya Anda sukacita. Harusnya Anda bertepuk tangan. Karena Anda ada generasi yang melihat firman Tuhan digenapi. Sorak-sorai. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. 70 tetua Israel sebut Imam Sanhedrin telah tiada sejak tahun 358 Masehi. Namun tahun 2004 muncul sekelompok Rabi Tiberius yang diduga kuat sebagai Sanhedrin pada tanggal 13 Oktober 2004. Sanhedrin memiliki 71 rabi di mana tambah satu rabi memainkan peran utama sebagai imam besar. Mereka menekan keabsahan berdasarkan aturan kebijakan kuno, Moinedis, dan kelompok tersebut akan memainkan peran yang sangat penting dan mengatur masalah hukum agama Israel. Kandidat yang paling kuat pernah dibicarakan mengepalai Imam Sanhedrin atau imam besar, itu orangnya. Saya ketemu dengan dia di Temple Institute, namanya Rabbi Chen Richtman, berprofesi sebagai Direktur Internasional Temple Institute. Ini baju jubah imam besarnya, ini mesbah emas, ini ditutup kaca anti peluru. Dan kembalinya Sanhedrin kuno. Saat ini semua bangsa Israel menyiapkannya, semua ini gambar-gambarnya. Dan ini 71 imam Sanhedrin itu siap. Dan ini kepala. Dan ini adalah Rabi C. Dan semua mereka sudah latihan. Dan dipersiapkan secara detail dan benar. Kesimpulan, jadi mau selesai. Pembangunan bait suci ketiga tersebut juga mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus Kristus benar-benar di depan mata kita. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Wahyu 22 ayat 20. Semua katakan 1, 2, 3. Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan membelandakan pembangunan bait Allah ketiga. Munculnya siput kembali, siput sigulit. Munculnya kembali harfa mesianik. Lalu munculnya kembali lembu merah, red heifer. Kemudian munculnya tabut perjanjian di Yerusalem. Kembalinya Sanhedrin kuno. Semua sudah siap. Kapan itu terjadi? Itu rahasia Tuhan. Karena Tuhan mau tidak seorang pun binasa. Semua diselamatkan. Saya mau ngomong terus terang. Ada yang datang ke batin kedua ini orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya sendiri belum khotbah-khotbah ini di gereja saya di Balikpapan. Saya dapatkan ayat-ayat ini. Saya dapatkan data-data ini. Perjalanan dari pesawat menuju ke JFK dari Abu Dhabi. Saya susun dan Tuhan bicara. Sampaikan kepada umatku bahwa ini kebenaran. Dan waktunya sudah singkat. Maaf. Jadi lagi waktunya main-main. Ikut Yesus. Tidak ada waktunya main gereja-gerejaan, pelayanan-pelayanan. Baik kita serius mengasihi Tuhan. Kalau Anda berkata, Pak kalau Tuhan mau datang, kalau gitu saya gak usah kerja lagi. Saya pelayanan saja. Kalau Anda gak dipanggil full time, jangan coba-coba. Celaka, saudara-saudara. Tapi kalau Anda dipanggil full time, melangkah. Tapi kalau Anda gak dipanggil full time, yang penting full heart. Sepenuh hati itu lebih dari segalanya. Alkitab ngomong kalau Anda mau Tuhan datang kembali. Kalau Anda mau kerja yang terbaik untuk Tuhan. Kalau jadi suami yang terbaik untuk Tuhan. Jadi istri yang terbaik untuk Tuhan. Yang lakukan tugasmu yang terbaik. Untuk Raja segala Raja. Yesus Kristus Tuhan. Sang Raja yang mulia. Sore nanti jam 6. Saya akan khotbah yang lain. Anda pasti diberkati. Anda mungkin bertanya pada Pak, kok hebat ajaib firman Tuhan. Karena Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan pasti digenapi. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Jangan takut sama setan. Jangan takut dengan singa iblis yang mengaum-ngaum seperti singa.
Anda harus tahu. Saya tutup dengan video ini. Video ini video asli syutingnya. Tapi ada tambahan di dalamnya suara-suaranya. Kadang-kadang kita berkata, Pak, masalah saya belum selesai satu, datang masalah yang lain. Kayaknya saya ini betul-betul nasib saya buruk. Nasib saya sial, Pak. Seolah-olah Tuhan gak peduli saya. Dengar baik-baik. Tuhan peduli Anda. Dan Tuhan pasti menolong Anda tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Dan mujizatnya masih ada. Mujizatnya masih berlangsung. Tolong video itu. Silakan. Ini hebat sekali. Oke. Video beruang kecil. Jadi sebuah bukit yang ada salju. Ada singa yang kelaparan. Tiba-tiba saudara-saudara lihat ke bawah. Ada anak beruang grisi yang terpisah dari induknya. Sedang main di rumput yang hijau. Lucu imut. Saya punya sama istri saya dan anak-anak saya anjing persis kayak begitu, namanya Yakob, saudara-saudara. Tiba-tiba singa itu ngejar dan si Yakob ini lari termehek-mehek, ngintip pula, bisa ngintip pula. Ngintip yang kedua, dia kejar, dia tahu bahaya maut, dia mungkin teriak minta tolong induknya, mama, mama. Dia lari ke arah jembatan kayu, sial, ujungnya putus, dia mau balik, sial, singa udah sampai, seolah-olah induknya nggak peduli. Seolah induknya tidak tahu. Akhirnya dia mundur. Patah. Sial. Tercebur. Kedinginan. Frozen. Mama tolong. Mama tolong. Mirip kan? Lumayan. Kayu yang patah yang dia jatuh. Sementara jadi skoci penyelamat. Dia kedinginan, dia ketakutan. Singa tidak pernah melepaskan. Ingat Alkitab berkata, berjaga-jagalah berdoa. Lawanmu iblis, singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Waktu dia lihat, ditunggu di mana ujung. Sungai itu besar, tapi aneh, sial. Arah arusnya menuju ke singa itu. Dia lompat. Dia berenang menjauh. Sial lagi. Ke arah arus. Terbawa arus ke arah singa itu. No choice. Dia harus hadapan muka dengan muka sama singa itu. Dicabik. Ditangkap. Dia teriak, saya beruang, kamu singa. Tidak ada ceritanya singa makan beruang, yang ada beruang grisi makan singa. Dia lari, itu singa. Dia pikir takut sama teriakannya. Dia nggak tahu singa itu lari karena ada bos geng di belakang, induknya di belakang. Mama, Ma. Dia lari ke arah ibunya masih berbuka dan ibunya bersihkan dan obati semua luka. Waktu saya lihat video ini pertama kali, saya netes air mata. Saya nangis. Muka seperti security, hati tweety. Anda tahu kenapa? Karena Tuhan ngomong gini, beruang grisi saja tahu cara untuk menolong anaknya yang dalam bahaya tepat pada waktunya. Bukankah aku Bapa yang amat baik?
Aku adalah raja segala raja. Aku adalah Tuhan dan segala Tuhan. Aku pencipta beruang yang tahu menolong anaknya pada waktunya. Aku pasti akan menolong engkau tepat pada waktunya. Dan tidak akan ada yang membuat engkau celaka. Karena Dia Tuhan yang baik. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah. Jadi saya baca dan lihat kebenaran ini. Hati saya tidak gentar. Saya makin on fire untuk Tuhan. Saya makin sungguh-sungguh untuk Tuhan. Dan saya mau cinta Yesus sampai nafas hidup yang terakhir. Hidup adalah untuk Kristus. Mati adalah untung. Tapi lebih berbahagia diangkat hidup-hidup sama Tuhan.